Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dari tempat saya duduk menikmati udara segar dan di area persawahan ini saya menyapa Anda semua, teman-teman, sahabat. Kiranya Anda semua ada dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi Anda pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi dengan satu topik atau tema terkait dengan bias iman atau faith bias atau bias kepercayaan. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara, bahwa dalam rangka kita berbicara tentang penataan masyarakat, mulai dari level masyarakat yang paling sederhana sampai ke masyarakat yang paling kompleks, maka agama menjadi salah satu kekuatan pendorong dari lahirnya berbagai macam regulasi-regulasi yang diturunkan dalam seperangkat aturan yang dipakai untuk menata hidup masyarakat agar masyarakat terjamin hidup yang adil, damai, dan sejahtera. Tetapi teman-teman yang budiman, ternyata iman atau kepercayaan agama itu juga menjadi persoalan dan pergumulan tersendiri ketika atas nama kepercayaan masyarakat memiliki satu keyakinan tersendiri yang menyulitkan untuk masyarakat tersebut memiliki kesadaran kolektif yang berbasis pada nalar dan rasio yang masuk akal dalam rangka ia menghindar dari berbagai macam tantangan hidup bersama. Dapat kita angkat sebagai contoh misalnya adalah apa yang sekarang terjadi di India ketika success story negara ini dalam rangka mengendalikan laju penyebaran COVID-19 begitu sukses, dan vaksinasi dalam rangka untuk menyehatkan masyarakat itu begitu masif dilakukan oleh pemerintah dan luar biasa menghadirkan herd immunity bagi masyarakat agar masyarakat di India sehat dan dapat bersama-sama semakin menjadi masyarakat yang produktif. Itu luar biasa disambut oleh warga dunia, betapa luar biasa India dalam rangka memerangi pandemi COVID-19 yang begitu membahayakan hidup bersama. Tetapi apa yang kita saksikan hari ini, saudara-saudara, ketika capaian sukses yang luar biasa itu berakhir atau memperlihatkan berita yang sangat memprihatinkan ketika kita menyaksikan dari berbagai macam pemberitaan media sosial yang kita bisa lihat pada hari-hari ini ketika pandemi COVID-19 sudah menjadi tsunami yang menghantui masyarakat di India, yang menjadi begitu luar biasa, membuat kita pilu dan sedih, prihatin dengan apa yang sebelumnya terjadi di negara India. Apa yang menyebabkan peristiwa ini begitu luar biasa memprihatinkan kita bersama? Salah satunya, teman-teman, adalah apa yang tadi saya katakan di awal sebagai faith bias atau bias iman, bias kepercayaan. Kita tahu bahwa ada ritual keagamaan Hindu yang kemudian membuat banyak orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan datang berbondong-bondong ke pinggir sungai Gangga dalam rangka mereka menjalankan ritual keagamaan yang tentu sangat baik. Dan apa yang terjadi kemudian, bahwa kesadaran kolektif bersama yang mengatakan bahwa India sudah mencapai herd immunity atau kekuatan bersama masyarakat untuk memerangi pandemi COVID-19 ternyata kemudian berakibat buruk, bahwa tsunami atau gelombang
dari dahsyatnya COVID-19 kemudian menjadi momok yang menakutkan masyarakat India. Sudah banyak korban yang hari-hari ini kita saksikan, dan tenaga medis, kesehatan, bahkan rumah sakit hampir kewalahan untuk mengatasi gelombang yang luar biasa dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di India pada hari ini. Apa yang terjadi di India, saudara-saudara, adalah catatan kritis untuk kita bersama bisa berefleksi. Bahwa sebentar lagi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia juga akan memasuki satu peristiwa kemenangan dalam tradisi keagamaan dari saudara-saudara kita yang beragama Islam, di mana kemenangan setelah 1 bulan berpuasa itu akan diwujudkan dengan pulang kampung dalam ritual untuk kembali ke hakikat hidup yang sebenarnya, yaitu kembali ke kampung-kampung halaman lewat peristiwa mudik lebaran. Nah, teman-teman yang budiman, peristiwa keagamaan yang berbungkus kebudayaan ini jika tidak diantisipasi dengan baik, maka kita akan bisa, tentu tidak berharap peristiwa di India terulang di Indonesia, di mana tsunami corona itu juga bisa terjadi di Indonesia, oleh karena kita menjadi orang atau masyarakat yang lengah dengan pandemi COVID-19 ini, dan berakibat kita kemudian menjadi tidak waspada dan membiarkan atau membolehkan orang untuk lalu lalang pergi ke sana kemari tanpa memperhatikan situasi yang belum kondusif pada saat ini. Karena itu teman-teman, apa yang dilakukan dan menjadi langkah strategis pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, untuk mencegah pulangnya masyarakat mudik lebaran setelah kemenangan 1 bulan berpuasa, patut diapresiasi sebagai bagian dari kita bersama menjaga agar hidup ini tetap dipastikan sehat dan kita betul-betul mencapai herd immunity karena kita menjaga kesehatan bersama. Jadi, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan pemerintah yang merupakan regulasi nasional untuk melarang setiap orang kembali pulang ke kampung halaman mudik lebaran setelah 1 bulan mereka berpuasa dan menang atas segala godaan lewat puasa ini, itu semua hendak dimaknai sebagai bagian dari kita mempertahankan hidup, mempertahankan kesehatan, dan kita tidak jatuh dalam peristiwa yang sama seperti yang terjadi di India. Karena itu, sahabat-sahabatku, apa yang namanya faith bias itu memang menjadi bagian yang bisa terjadi kapan saja dan pada agama siapa saja. Dan karena itu, mari kita tetap menjalankan hidup ini tentu dengan nalar yang sehat, akal budi yang sehat, agar kita memastikan bahwa hidup ini sungguh baik, mulia, ketika kita bersama menjaga hidup yang berharga ini, agar tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa atas dasar iman yang tidak secara baik ditempatkan. Kita justru akan memasuki masa-masa dan fase-fase yang penuh dengan penderitaan di kemudian hari. Demikian catatan saya terkait dengan faith bias. Kiranya kita mendapatkan insight dari catatan ini, dan kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sampai berjumpa kembali.